Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sudarto, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 251041829953 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu kelas 10 dengan materi berkompetisi dalam kebaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, selaku seorang muslim ya, sudah kewajiban kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa saya minta kepada ketua kelas Muhammad Kelvin untuk membimbing doa. Kepada Kelvin, Bapak persilakan. Duduk siap. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memberikan doa ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kerapian dulu. Tolong yang belum rapi dirapikan lagi. Kalau ada sampah dibersihkan dulu. Baru kita memulai proses belajar mengajar kita. Silakan mulai sekarang. Dirapikan dulu yang belum rapi ya. Sebabnya sudah, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Bapak akan absen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hari ini hadir semua. Alhamdulillah ya, kalau hadir tapi tetap akan lakukan absensi dulu. Ya. Aisyah. Hadir Pak. Andika. Hadir Pak. Selapian Wijaya. Hadir Pak. Oke, absen sudah Bapak lakukan. Ya kan? Alhamdulillah kelas 10 kita di 1 sudah terbiasa ya, setiap kali pertemuan itu selalu hadir tepat waktu ya kan, dan selalu nihil. Selanjutnya sebelum kita masuk materi ya kan, kita adakan stretching dulu ya. Stretching kita yang pertama kita semangat ya. Ya, sudah. Kita mulai saja ya. Baik, Pak. Oke. Oke, tepuk semangat. Oke, kasih aku untuk diri kita masing-masing. Selanjutnya Bapak akan membagikan kertas, nah ya. Nanti kita akan membuat huruf hijaiyah, semacam permainan. Nanti akan dicari pasangan masing-masing, yaitu 4 orang. Nanti kita presentasikan ke depan, ya. Baik, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari cari masing-masing pasangan 4 atau 5 orang. Ambil posisi di mana kalian berkelompok. Dimulai dari sekarang, silakan. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ya, kita presentasikan. Kita mulai dari kelompok pertama. Bapak persilakan. Ma, Ta, sa. Shin. San. Da. Ho. Tadi kita sudah melakukan ice breaking, sudah ada yang namanya tepuk semangat. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu belajar materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak ada pertanyaan sedikit, ya. Apakah perbuatan berkompetisi itu ada yang negatif atau tidak? Ya, silakan Aisyah. Ada Pak. Temannya itu udah membuat kejahatan. Heeh. Terus kalau yang positif mungkin membuat kebaikan. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
bahasan kita dengarkan bersama ya, Bapak yang mempercayakan istri Bapak. Nanti Bapak minta beberapa anak untuk bisa menghafalkan ke depan, ya kan? Bisa hafal seluruhnya, ya. Ya. Baiklah, Bapak berikan waktu, silakan untuk menghafalkan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan di tujuan pertama, yaitu siswa diharapkan bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita masuk tujuan yang kedua, yaitu kita mengartikan perkata, ya kan? Di depan sudah ada poster Bapak cetakan ya, di mana surah Al-Maidah ini yang pertama ada kalimat wa anzalna, yang artinya dan Allah dan kami telah menurunkan, ya. Yang kedua po, ilaika artinya po, iya, Alkitabah artinya Alkitab atau Al-Quran. Oke, tahu Al-Quran apa? Tahu. Al-Quran itu Kita tak tahu. kitab. Kita tak tahu. Oke, kalau kita melihat dari arti Al-Quran itu memiliki dua makna. Yang pertama, menurut bahasa Quran diartikan sebagai bacaan. Kalau istilah apa? Masih ingat yang materi kamu waktu SMP mungkin apa? Kalam Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang dijadikan sebagai pedoman hidup agar manusia selamat dunia dan akhirat. Yang kedua ada yang selanjutnya adalah bil haqqi yang artinya apa? Dengan kebenaran. Musaddiqal artinya yang membenarkan. Lima artinya terhadap apa yang. Baina yang artinya antara. Yadaihi artinya dua tangan sebelumnya. Oke, mina artinya dari. Alkitabi artinya kitab. Wa muhaiminan artinya banyak beberapa. Alaihi artinya apa? Atasnya. Kemudian fahkum artinya buatlah putusanlah. Bainahum artinya di antara mereka. Bima artinya dengan apa yang. Anzala artinya menurunkan. Allah artinya Allah. Wala artinya dan tapi artinya yang mengikuti. Oke, sampai di akhir sudah lengkap ya. Kita buat terjemahan perkataan. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anak,
tadi kita sudah sampai di tujuan kedua ya, yaitu menerjemahkan perkata. Yang ketiga, kita akan mencoba belajar tentang ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Tanpa ilmu tajwid, maka kualitas bacaan kita tidak akan ada makna sama sekali. Jadi apa ilmu tajwid itu, Nak? Saya, Pak. Oh, silakan. Ilmu Tania. yang mengajarkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, terima kasih untuk saudari Tania ya. Sudah bagus menyebutkan artinya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di di surah Al-Maidah. Al-Maidah 48. Ya. Kita fokus ke depan ya. Baik, Pak. Oke. Perhatikan di awal kalimat ya. Di situ kita ketemu dengan kalimat yang namanya kalimat wa anzalna, ya kan? Ya. Di situ ada hukum tajwidnya. Ya, yaitu ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf zal. Ada yang bisa menyebutkan apa hukumnya di situ? Oh, silakan, Firkon. Ikhfa ausat, Pak. Ya, ipa ausat. Apa dimaksud ipa ausat itu, Firkon? Ikhfa ausat adalah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf hijaiyah. Ya, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf ipa ausat, yaitu huruf zal, ya, huruf zal. Bukan huruf hijaiyah. Kalau hijaiyah maknanya seluruh huruf artinya. Artinya ipa semua dibaca. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita perhatikan di berikutnya. Ada yang namanya kalimat bil haqqi, ya. Ada yang tahu hukumnya apa itu? Yaitu adanya huruf alif menghadap huruf lam sukun. Ya. Apa hukum di situ bacanya, Nak? Ada yang tahu? Di sini hukum membacanya adalah alif lam apa? Izhar Qamariyah. Alif lam komaria, ya kan? Bukan izhar komaria ya. Yaitu alif lam komaria. Karena ada huruf alif lam menghadap huruf komaria itu huruf kaf. Selanjutnya kita lihat di kalimat musad di kol 5. Nah, kol 5 di situ ada tanwin bertemu huruf lam, ya. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, ini yang dinamakan hukum idgham biguna. Biguna atau bilaguna? Idgham bilaguna. Karena kalau biguna dia bertemu huruf ya, waw, mim, nun. Kalau bilaguna bertemu ro sama la. Nah, itulah materi tajwid yang Bapak sampaikan ya kepada kalian. Bisa dipahami, dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, untuk selanjutnya, ya kan, Bapak akan coba memberikan tugas kepada kalian yang nantinya akan Bapak kirim di grup ya, lewat link. Nanti silakan dibuka dan dikerjakan tugas tersebut ya. Baik, Pak. Silakan keluarkan buku ya, cat apa nama, penanya. Oke, sudah ada di grup. Sudah ada di grup? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan ya kan dengan baik dan benar. Ya, nanti akan kita koreksi bersama. Selamat mengerjakan. Baik, Pak. Ayo silakan dikerjakan. Kalau ada masalah atau kendala atau masalah silakan ini ditanyakan. Ini bagaimana ini? Aman bisa dikerjakan? Oke, silakan dilanjutkan ya. Ini bagaimana? Ada kendala? Ini ada masalah? Tidak ada, Pak. Oke, ternyata anak TKJ 1 ini pinter-pinter ya. Iya, Ya, Pak. silakan dikerjakan. Ya. Sudah, Nak? Sudah. Oke. Kita koreksi sama-sama ya. Materi apa tugas yang sudah Bapak berikan. Pertemuan hari ini mungkin Bapak cukupkan pada saat ini ya. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih kekompakannya. Sebelum materi Bapak tutup, yang pertama mari kita buat kesimpulan bersama, ya kan?
tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa berkesimpulan? Yang pertama, oh silakan ini Aisyah, silakan. Kesimpulannya di sini bahwa kalau kita membaca Al-Quran tidak dapat meninggalkan tajwid, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain bisa menyimpulkan? Tidak ada ya. Oke, yang kesimpulan yang kedua, bahwa materi hari ini kita juga sudah belajar tentang mengartikan perkata, ya kan? Sehingga kita tahu makna Al-Quran yang sebenarnya. Kemudian terakhir, untuk refleksi perasaan Anda, bagaimana hari ini? Senang dah? Senang. Kalau senang ada yang bisa mengungkapkan perasaannya. Silakan. Hari ini kami telah mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang surat Al-Maidah beserta tajwidnya. Terima kasih untuk Bapak telah menyampaikan ilmu untuk kami. Oke, terima kasih ya atas curahan hatinya. Semoga keluar dari hati yang yang paling dalam, ya kan? Oke. Bapak rasa cukup pertemuan hari ini, nak ya. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Yang doa yang sudah Bapak ajarkan ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin di situ saja, ya. Tolong diucapkan doa yang kemarin yang sudah Bapak ajarkan. Baik, Yuk. Pak. Oke, silakan untuk ketua kelas berdoa dulu kita. Duduk siap. Baik teman-teman semuanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita tepuk sekali lagi ya. Ya, Pak. Ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Bapak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.